Halo, perkenalkan nama saya Alvan Rizky Agustiar dan today's topic is problem solving. What is problem solving? Jadi problem solving itu adalah proses mengidentifikasi sebuah keadaan aktual dan keadaan yang diinginkan, lalu mengambil sebuah tindakan untuk mengatasi perbedaan tersebut. Lalu, apa sih perbedaan dari problem solving dan decision making? Jadi di problem solving sendiri adalah ada proses yang lebih luas yang harus dijalani, lalu adanya interpretasi dan diagnosis masalah, lalu adanya implementasi lanjutan dari solusi yang sudah ditentukan. Dan perbedaannya dengan decision making adalah decision making itu adalah bagian dari proses problem solving, dan decision making sendiri pun berfokus pada permasalahan atas setiap alternatif yang ada. Lalu 7 langkah proses problem solving. Yang pertama, mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah, menentukan beberapa solusi alternatif. Ketiga, menentukan kriteria yang akan digunakan. Keempat, memilih alternatif. Dan kelima, mengevaluasi alternatif. Yang keenam, menerapkan alternatif yang telah dipilih. Dan yang ketujuh adalah mengevaluasi hasil untuk menentukan apakah telah diperoleh solusi yang memuaskan. Lalu di sini kita lanjut ke 5 langkah proses decision making, yang dimana ada mendefinisikan masalah, mengidentifikasi alternatif, lalu menentukan kriteria, lalu mengevaluasi alternatif, lalu memilih alternatif. Lalu kita beranjak ke pokok pembahasan, yaitu the forces of problem solving, yang dimana termuat communication, collaboration, critical thinking, dan creativity untuk membentuk sebuah gagasan baru, sebuah perusahaan. Lalu kita bahas pertama-tama di sini ada communication. Communication adalah keterampilan komunikasi mencakup kemampuan untuk mengartikulasikan pikiran dan gagasan secara efektif, lalu mendengarkan secara efektif untuk memahami makna, dan menggunakan komunikasi untuk berbagai tujuan, serta berkomunikasi secara efektif dalam lingkungan yang beragam. Lalu ada collaboration. Berkolaborasi dengan orang lain menunjukkan kemampuan untuk bekerja secara efektif dan penuh hormat dengan tim yang beragam. Selain itu, juga melatih fleksibilitas dan kemauan untuk membantu dalam mencapai tujuan bersama, bertanggung jawab bersama untuk pekerjaan kolaboratif, serta menghargai setiap kontribusi individu yang dilakukan oleh anggota tim. Lalu ada critical thinking, yang dimana critical thinking ini adalah penilaian yang bertujuan untuk pengaturan diri yang menghasilkan interpretasi, analisis, evaluasi, dan inferensi, serta penjelasan tentang bukti, konseptual, metodologis, kriteologis, atau kontekstual. Tujuan keterampilan ini adalah untuk dapat menganalisis interaksi secara keseluruhan, membuat penilaian dan keputusan, menganalisis dan mengevaluasi bukti dan argumen, serta memecahkan berbagai jenis masalah dengan cara yang inovatif. Lalu selanjutnya ada creativity. Kreativitas adalah keterampilan berpikir tingkat tertinggi yang berkembang dari keterampilan lain, seperti mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Dalam tahap creativity, perlu menggunakan berbagai teknik untuk menciptakan ide, kemudian memperbaiki ide tersebut untuk meningkatkan kreativitas, dan perlu responsif terhadap perspektif baru dan beragam. Lalu kita beranjak ke perusahaan yang akan kita kaitkan dengan forces of problem solving ini, yakni Disney Plus. Disney Plus ini adalah bagian dari Walt Disney, yaitu perusahaan utamanya, di mana Disney Plus ini didirikan pada 12 November 2019, yang tepat 2 tahun lalu oleh Walt Disney Company. Disney Plus menawarkan layanan streaming berbagai siaran yang beratasnamakan Disney dengan cara berlangganan dengan harga yang terjangkau. Disney Plus akan bersaing dengan layanan penyiaran video berlangganan lainnya seperti Netflix, Apple TV+, dan Amazon Prime Video, serta akan melengkapi ESPN Plus dan Hulu sebagai bagian dari strategi layanan media over-the-top Disney. Lalu, forces problem solving Disney Plus. Yang pertama, di communication.
Di communication, Disney Plus berkomunikasi dan terhubung dengan pelanggan mereka dengan menggunakan beberapa platform media sosial yang berisi berbagai jenis media termasuk tekstual, gambar, dan video. Kalian bisa lihat di sini bahwa Disney Plus Hotstar menyediakan tempat untuk kalian berinteraksi pada film-film yang upcoming akan keluar. Lalu di collaboration, Disney Plus berkolaborasi dengan perusahaan elektronik konsumen untuk memanjakan pelanggannya melakukan streaming decoder TV dan di Apple TV. Dan Disney bekerja sama dengan provider untuk memberikan penawaran hemat kepada pelanggannya. Jadi, untuk berlangganan di Disney Plus Hotstar ini sendiri, mereka berkolaborasi dengan provider-provider lokal seperti Telkomsel. Mereka memberikan sebuah paket di mana jika Anda membeli paket data ini, Anda sekalian juga membeli paket Disney Plus Hotstar secara gratis. Dan harganya pun lebih murah. Dan itu pun sepaket dengan paket datanya. Lalu next di critical thinking. Dalam menghadapi persaingan di industri streaming film, Disney merubah strateginya dengan penggunaan teknologi baru dan adaptasi internet secara keseluruhan. Disney ingin pelanggannya mulai berpindah dari yang dulu dari DVD menjadi era digital streaming melalui gadget atau komputer dan TV mereka dimanapun dan kapan saja. Lalu di creativity, Disney melakukan perubahan melalui video on demand atau VOD dengan membuat layanan streaming milik Disney sendiri atau Disney Plus agar para pengguna bisa langsung menonton serial dan film. Layanan streaming Disney Plus memperbolehkan setiap pengguna untuk mengunduh seluruh film ke dalam akun untuk dilihat secara offline sewaktu-waktu tiada internet atau kalian ada di dalam perjalanan dan takutnya tidak ada sinyal yang mencukupi, maka kalian bisa mendownloadnya ke dalam akun kalian dan kalian tonton kapan saja. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.